Yesuslah penyelamat hidupku, lepaskanku dari belenggu dosa. Dia pimpin jalan hidupku jadi baru, dan tanggalkan hidup yang penuh noda. Yesuslah penyelamat hidupku, lepaskanku dari belenggu dosa. Dia pimpin jalan hidupku jadi baru, dan tanggalkan hidup yang penuh noda. Engkaulah jalan kebenaran dan hidup, untuk dapat sampai kepada Bapa. Ku sembah dan ku muliakan namamu. Yesuslah Tuhan dan Rajaku. Yesuslah penyelamat hidupku, lepaskanku dari belenggu dosa. Dia pimpin jalan hidupku jadi baru, dan tanggalkan hidup yang penuh noda. Engkaulah jalan kebenaran dan hidup, untuk dapat sampai kepada Bapa. Ku sembah dan ku muliakan namamu. Yesuslah Tuhan dan Rajaku. Yesuslah Tuhan dan Rajaku. Yesuslah Tuhan dan Rajaku. Amin. Lebih indah darimu, tiada permata cemerlang sepertimu, tiada samudra yang sedalam kasihmu, yang tak terukur bagiku. Tiada api sedahsyat urapanmu, tiada hujan sederas berkatmu, tiada kuasa seperti kuasamu Tuhanku. Dalam sepanjang hidupku, bila cobaan datang menimpa, bila musuh menghadang diriku, Kau yang bela dan beri kemenangan
yang setia. Sedahsyat urapanmu, tiada hujan sederas berkatmu, tiada kuasa seperti kuasamu Tuhanku dalam sepanjang hidupku. Bila cobaan datang menimpa, bila musuh menghadang diriku, Kau yang bela dan beri kemenangan bagiku. Kau Yesus Tuhanku yang setia. Di saat gelombang datang menggelora, saat badai mengamuk dan menerpa, Kau kan berdiri dan berfirman, teduhlah. Kau Yesus Tuhanku yang setia. Kau Yesus Tuhanku yang setia. Kau Yesus Tuhanku yang setia. Haleluya. Shalom. Saudara, berjumpa kali saudara kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk menyambut firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, urapilah kami semua. Kami siap menyambut firman-Mu. Juga urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman ini, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia. Dia boleh tumbuh dan menghasilkan buah dalam hidup kami. Buah yang baik dan berlipat ganda, sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan terutama ya Tuhan, berikanlah pada kami semua urapan khusus daripada-Mu, yaitu urapan khusus roh, hikmat, dan wahyu. Agar dengan itu kami boleh mengerti dan menangkap maksud dan isi firman-Mu ini dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti apa yang Kau maksudkan pada kami semua. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, saya salam kasih Tuhan. Mari kita masuk, siapkan diri kita untuk masuk ke firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada saat ini saya pilih dengan bertemakan cara Tuhan menolong kita, ya. Cara Tuhan menolong kita, itu yang kita imani kan. Tuhan adalah penolong kita. Kalau kita, Tuhan adalah penolongku, Tuhan adalah penyembuhku. Nah, cara Tuhan menolong kita, cara Tuhan menyembuhkan kita bagaimana? Ya, dalam kehidupan dunia ini, manusia bahkan orang percaya tidak kebal sekali lagi dari masalah, tidak pernah kebal, ya, tidak pernah terhindar. Nanti setelah balik ke surga mulia baru sudah habis masalahnya. Bahkan terkadang masalah ini dirinya begitu berat, begitu besar, dan tak tertanggungkan olehnya. Nah, dalam hal ini, dalam kondisi seperti ini, apa yang harus dilakukan? Apakah cukup dengan berputus asa atau menyerah pada nasib dan lain sebagainya? Tentu saja tidak dong. Lalu jawabannya apa? Nah, jadi jangan kita menyerah pada nasib, jangan kita hanya meratapi nasib, jangan kita hanya berfokus pada masalah, jangan kita hanya mengeluh bersungut-sungut saja, jangan. Karena firman Tuhan mengajarkan sekaligus memberikan jaminan kepada kita. Yeremia 17 ayat 7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi artinya apa? Kita perlu tetap saja dalam keadaan apapun mengandalkan Tuhan, ya, mengandalkan Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang kedua, firman Tuhan menjamin justru akan, ya, diberi yang baik-baik yang datang daripada Tuhan. Yang baik-baik akan dialami kalau kita mengandalkan Tuhan.
Jadi perlu kita untuk datang kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan dengan berdoa kepadanya. Bukan kita malah lari daripadanya. Gara-gara ada masalah, saya tidak ke gereja lagi. Kenapa? Aduh, banyak masalah Pak. Jadi saya di rumah saja meratapi nasib. Hati-hati, ini tambah menderita nanti ya. Namun jangan salah meminta, jangan salah ya. Serahkan juga caranya Tuhan menolong itu kepada Tuhan. Bukan kita yang minta begini dan begitu, begono dan begini, bukan. Itu berarti apa? Kita merintah Tuhan. Jadi jangan pikirkan cara Tuhan harus sama, harus sesuai dengan cara yang kita inginkan, yang kita pikirkan ya. Contohnya ada siapa itu ya? Nanti kita lihat. Karena apa? Karena Tuhan itu Allah yang maha berdaulat. Dan cara Tuhan seringkali nggak sama. Firman Tuhan mengatakan, kita bisa baca hal ini adalah di Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Nah ini jelas, ini ada keterangan dari penjelasan dari firman Tuhan dan jaminan dari firman Tuhan. Rancanganku bukanlah rancanganmu. Jadi rencanaku tidak sama dengan rencanamu. Dan jalanmu bukanlah jalanku, demi firman Tuhan. Jadi caramu bukan ada jadi caraku. Aku punya cara sendiri. Dan beda banget. Beda seberapa bedanya? Seperti tingginya langit dari bumi, jauh banget. Maka demikian tingginya jalanku dari jalanmu. Jadi caraku jauh lebih tinggi, lebih berharga daripada jalanmu. Dan rancanganku dari rancanganmu. Nah itu jelas sekali Tuhan mengatakan. Dan yang dilakukan Tuhan adalah seperti yang dikatakan dikehendakinya, bukan seperti yang kita kehendaki ya. Yesaya 49 ayat 9 sampai 11. Apa yang dilakukan Tuhan termasuk untuk diri kita ada seperti yang dikehendakinya. Yesaya 49 ayat 9 sampai 11. Untuk mengatakan pada orang yang terkurung, keluarlah. Kepada orang yang ada dalam gelap, tampillah. Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Itu adalah rencana Tuhan, itu adalah rancangan Tuhan, itu adalah jalannya Tuhan, bukan jalannya kita. Sebaliknya kalau kita ngotot agar Tuhan nolong kita dengan cara kita inginkan, kita bayangkan, itu sama saja loh dengan memerintah Tuhan, memaksa Tuhan. Hati-hati, walaupun itu menurut kita yang paling logis, paling masuk akal menurut kita, itu pikiran kita sempit sekali dibandingkan apa yang Tuhan lakukan ya. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan yang milih caranya siapa? Dan masuk milih cara ini karena Tuhan yang milih, bukan kita yang milih. Yohanes 15 ayat 16. Karena aku yang milih kamu, bukan kamu yang milih aku. Nah, caranya juga Tuhan yang milih. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang milih aku, tapi akulah yang milih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Aku yang menentukan, aku yang menetapkan, aku yang milih, bukan kamu. Nah ini perlu kita ingat. Tapi banyak sekali orang masih terus milih-milih sendiri saja ya. Contohnya bagaimana Naaman sempat marah pada Elisa. Kenapa? Karena dia punya pikiran yang lain, cara yang lain. Dia pikir bagaimana tidak keluar si Elisa dari rumahnya, lalu teriak sebut nama Tuhannya, lalu nari muter-muter menggerakkan tangannya di atas penyakit kustanya, maka sembuh. Itu maunya dia, cara yang dia inginkan. Tapi Elisa menyampaikan pesan Tuhan, rendam dirimu di sungai Yordan. Jadi akhirnya nggak sama, maka marah dia karena belum ngerti. Tapi akhirnya untung dia ngikuti cara Tuhan, maka Tuhan menyembuhkan dia ya. Contoh lagi kita lihat bagaimana orang sakit kusta bisa sembuh. Cara Tuhan menyembuhkan itu macam-macam. Yang pertama kita lihat bagaimana dengan Tuhan menyembuhkan orang kusta. Baca di Matius 8 ayat 3. Ayat 2 mulai. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat pentahiran aku, menyembuhkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Sehingga itu jadilah tahir orang itu daripada kustanya. Jadi yang pertama caranya dengan dijamah sekali dan difirmankan oleh Tuhan. Cara yang pertama. Tapi cara yang lain bisa beda lagi. Mari kita baca Lukas 17 ya, ayat 11 sampai 14. 10 orang kusta dulu perikopnya. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus menyusul perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia masuk ke suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Perhatikan ya,
tidak mau sembuhlah kamu, tidak pakai gitu, tidak pakai menjamah mereka, cuma mengatakan pergilah, berikan dirimu pada imam-imam. Nah hasilnya gimana? Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir, belum sampai pada imam sudah jadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukan 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir, di mana 9 orang itu? Tidak adakah di antara orang yang kembali untuk memuliakan Allah daripada orang asing ini? Lalu Yesus berkata pada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pertanyaan, sembuhkah mereka? Sembuh. Diapain mereka? Cuma ngomong pergilah, tunjukkan dirimu pada para imam, ya, perlihatkan dirimu. Gak dijawab, enggak. Gak itu tangan, enggak. Gak dibilang, demi namaku, mereka usah pergi, enggak ada. Enggak ada, ya. Cuma bilang apa? Dia menyuruh untuk perlihatkan diri pada imam. Dan dari jauh saja berarti. Dan belum sampai kepada imam, sudah tahir semua. Nah, cara yang berikut yang berbeda. Berbeda sekali kan dengan yang pertama. Kalau yang pertama dijamah dan difirmakan. Yang kedua, disuruh doang untuk perlihatkan diri pada imam. Yang ketiga, kita lihat, ya, Bilangan 12 ayat 15. Bagaimana Tuhan menyembuhkan Miriam di sakit kustanya, ya. Bilangan 12 ayat 10 sampai 15. Dan ketika awan telah naik dari ke atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Lalu kata Harun pada Musa, Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami berbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia tinggal sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya. Lalu berserulah Musa pada Tuhan, ya Allah, sembuhlah kiranya dia. Kemudian berfirmanlah Tuhan pada Musa, nih tunjukkan cara Tuhan menolong si Miriam. Sekiranya ayah mulut dan mukanya ada tidak kaya dapat malu selama 7 hari, biar ia selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan, kemudian bolehlah ia diterima kembali. Artinya apa? Sudah sembuh. Jadi gimana cara Tuhan? Tuhan nyuruh kucilkan selama 7 hari, ya. Jadi dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya, dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali, ditunggui. Kemudian berangkat mereka dari Haserot dan berkawin di padang gurun Paran. Nah, itu artinya Miriam sembuh. Jadi gimana caranya Tuhan menyembuhkan Miriam? Dengan dikucilkan selama 7 hari, ya. Beda terus kan? Kita lihat lagi yang keempat nih, yang beda lagi nih. Itulah Naaman. Jadi Tuhan nyuruh mencelupkan dirinya, merendam dirinya di sungai Yordan 7 kali, ya. Makanya Naaman sembuh. Jadi tidak sama dengan yang diinginkan. Jadi buat kita, cara Tuhan menolong kita, jangan kita yang menentukan, jangan kita yang mendikte Tuhan, tapi serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan maha berdaulat dan Tuhan maha kuasa. Apa saja bisa dilakukan Tuhan untuk melakukan mujizatnya, untuk menolong kita. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini, terima berkat dari Tuhan, dan biarlah ini pelajaran ini masuk dalam hati dan perasaan kita, agar pikiran kita juga dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari angkat dua tanganmu, terima berkat Tuhan. Kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama urapan yang penuh dari Roh Kudus yang berikan pada kita kesadaran, kemauan, dalam pikiran perasaan kita untuk menyerahkan semua cara pertolongan itu ke dalam tangan Tuhan, sesuai dengan yang Tuhan inginkan, bukan seperti apa kita inginkan. Dan biar itu menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya doa terima berkat Tuhan, sama katakan amin. Sampai jumpa, Tuhan berkati. Haleluya, puji Tuhan, amin.